Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Sahabatku Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan, siapakah orang yang kehilangan lebih dari setengah, yaitu 2/3 dari agamanya? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita bahas hadis Rasulullah SAW, yaitu man asbaha wa huwa yashku diaqal ma'ashi. Jadi barang siapa yang di pagi harinya yashku, dia itu berkeluh kesah. Berkeluh kesah tentang apa? Tentang diaqal ma'ashi. Tentang apa? Tentang kesempitan, kesulitan hidupnya. Faka'annama yashku rabbah. Maka ketika itu juga dia seakan-akan dan mengeluh, dia seakan-akan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman asbah, dan barang siapa di pagi hari, kita bangun dari tidur di pagi hari, li umuri dunya hazinan, dia itu bersedih hati tentang urusan duniawi, apapun terkait dengan tentang urusan duniawi, faqad asbaha sakhitan Allah, maka ketika itu ia telah membenci Allah, dia telah marah kepada Allah saat itu juga. Karena kenapa? Karena berarti logika terbaliknya bahwa dia marah kepada Allah dan dia tidak terima atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang mukmin sejati harus percaya terkait dengan segala apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah, baik itu dalam kondisi yang baik atau mungkin dalam kondisi yang buruk. Kemudian waman tawaddu'a li ghaniyyin liginahu, dan barang siapa yang menundukkan atau yang menunduk kepada orang yang kaya. Jadi dia menunduk kepada orang yang kaya, liginahu, atas apa kekayaan orang kaya tersebut. Jadi kita menunduk bukan karena Allah, akan tetapi karena gemerlap kekayaan seseorang. Faqad dhahaba thulatha, faqad dhahaba thulutha dinihi. Maka ketahuilah, ketika kita menunduk kepada orang yang kaya bukan karena Allah, akan tetapi karena hartanya, karena kekayaannya, maka telah hilang, telah lenyap 2/3 dari agama kita, yaitu agama Islam. Sahabatku Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita tidak boleh menunduk kepada orang yang kaya karena hartanya, karena kekayaannya? Karena ketahuilah bahwasannya ketika kita menunduk kepada orang kaya tersebut, berarti di sisi lain kita tidak ikhlas terhadap apa yang telah kita miliki. Kita tidak bersyukur atas apa yang telah kita miliki, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sungguh luar biasa besar bukanlah sebuah kekayaan, bukanlah sebuah harta yang gemerlap, harta yang banyak sekali, tidak. Akan tetapi nikmat yang tiada duanya adalah nikmat iman dan Islam. Maka ketika kita iri hati dengan seseorang karena kayanya, bahkan kita menundukkan kepala karena kayanya, berarti di saat itu juga kita tidak bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kekayaan, nikmat harta hanya berlaku di dunia jika kita tidak menginfakkan. Akan tetapi nikmat iman tidak hanya berlaku di dunia, akan tetapi berlaku kekal
ketika kita nanti telah meninggal dunia dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya adalah mengapa kita belum bisa untuk merasakan nikmatnya iman tersebut. Ya. Kenapa kita belum bisa merasakan manisnya iman tersebut? Maka ketika kita belum mampu merasakan manisnya iman tersebut, pasti ada sesuatu yang salah dalam diri kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita. Saya analogikan dengan seperti halnya manisan halawah, ya, manisan. Jadi ketika kita tidak bisa merasakan manisan itu manis, atau permen itu manis, atau buah yang manis itu rasanya manis, maka pasti ada yang salah dengan indera pengecapan kita. Atau dengan kata lain, pasti kita sakit. Begitupun juga dengan iman. Jikalau kita belum dapat merasakan manisnya iman tersebut, maka kita sedang sakit. Pasti ada yang salah dalam diri kita. Pasti ada yang salah dalam jiwa kita, sehingga tidak mampu untuk merasakan nikmat iman tersebut. Maka dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, "Thalatun man kunna fihi wajadal iman." Jadi ada 3 orang, 3 kelompok, 3 golongan, 3 hal yang dapat menjadikan seseorang itu dapat merasakan nikmatnya iman. Jadi ketika kita melaksanakan 3 hal ini tadi, insya Allah kita akan dapat merasakan nikmatnya iman. Ya, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang mana seseorang itu akan mampu merasakan nikmatnya iman. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah kita mencintai Allah dan Rasulullah lebih dari apapun. Jadi kita menempatkan Allah dan Rasulullah sebagai cinta prioritas utama. Melebihi apapun, melebihi keluarga kita, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bukan hanya harta, akan tetapi bahkan keluarga kita itu prioritas setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai prioritas utama cinta kita. Sehingga ketika kita telah mampu meletakkan Allah in the top priority, dalam prioritas utama cinta kita, maka hati, pikiran, semuanya akan tertuju kepada cinta utama kita. Ketika satu ini dilakukan, maka insya Allah halawatul iman itu akan mulai kita rasakan. Hal yang kedua adalah ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Kita tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kita tidak mencintai istri kita kecuali karena Allah. Jadi kita mencintai seseorang, kita mencintai istri kita, kita mencintai orang tua kita, atau orang tua mencintai anaknya, bukan karena sosok istrinya, bukan karena sosok anaknya, bukan karena sosok orang tuanya, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, maka tidak akan ada rasa kecewa sedikit pun dalam hati. Kita mencintai istri kita karena Allah. Suatu saat mungkin istri kita tidak taat mungkin, atau mungkin berbuat sesuatu hal yang tidak kita suka,
maka kita tidak akan pernah marah. Karena apa? Karena kita mencintai istri kita karena Allah. Sehingga ketika seseorang mencintai seseorang karena Allah, tidak akan pernah sedikit pun mengharap imbalan atas makhluk tersebut. Dia hanya mengharap imbalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah hal yang ketiga yang dapat menumbuhkan halawatul iman, manisnya iman, adalah ayyakraha ayyauda fil kufri. Yang ketiga adalah ayyakraha, dia itu benci sekali. Kita membenci untuk kembali kepada kekufuran. Karena kenapa? Orang yang kafir pasti akan ayuktafa finnar, maka dia akan pasti dilempar dalam neraka. Maka yang ketiga adalah kita membenci untuk kembali kepada kekufuran. Dalam artinya adalah kita membenci bukan orang kafirnya, tidak, tetapi kita membenci kufur, sifat kufur itu tadi, yaitu kembali kepada kekufuran. Karena janji Allah, orang yang kafir, orang yang kufur dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, dan kita membenci itu. Maka insya Allah ketika kita melaksanakan 3 hal tadi, akan tumbuh halawatul iman dalam diri kita. Yang pertama adalah meletakkan Allah dan Rasulullah sebagai cinta paling atas, prioritas utama cinta kita. Tidak ada yang melebihi apapun kecuali Allah dan Rasulullah. Yang kedua adalah kita mencintai seseorang, kita mencintai keluarga kita bukan karena makhluk tersebut, akan tetapi kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah kita membenci kekufuran, sehingga kita tidak akan pernah kembali kepada kekufuran tersebut karena kita takut akan ancaman Allah, yaitu neraka jahanam. Terima kasih, sekian pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.